yang merenungkan atau bertafakur terhadap ciptaan Allah tersebut, dia pasti akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan sesuatu pun yang salah, nggak ada yang salah. Ustadz, Gaza seperti itu, Tuhan salah nggak? Siapa yang salah? Bagaimana kita bisa mengetahui ada orang zolim? Kalau nggak pernah ada orang? Gitu. Dari mana kalau kita bisa mengetahui ada kejahatan kalau belum pernah ada yang? Ya. Kan gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ada kebaikan kalau nggak pernah ada orang? Bagaimana kita mengetahui orang yang terzolimi kalau nggak pernah ada ya? Ya Ustaz, kalau begitu rugi. Sebentar. Setiap sedikit saja sesuatu yang membuat sakit seorang yang beriman, itu akan menjadi pahala untuk kita. Mau melihat itu komprehensif. Tahilalat, bahasa Indonesia apa sih tahilalat? Saya mau menggunakan bahasa itu takut gitu kan. Makanya kan katanya bahasa Jawa kadang-kadang lebih bagus. Karena kan tahi itu kan kurang bagus ya. Mohon maaf ya. Makanya Anda itu kan kalau dilihat hanya dia saja, tidak dilihat lingkungan sekitar, itu kan menjadi, tapi ketika dilihat secara keseluruhan, boleh jadi ketika itu tidak ada, maka hilang kecantikan. Tidak ada satupun dari ciptaanmu, ma khalaqta hadza batila subhanaka, ya, tidak ada satupun yang kau ciptakan yang salah. Maha suci Engkau. Fakina, minta lagi nahnu, kami. Rabbana innaka man tudkhilun nar faqad ahzaita. Tuhan kami, siapa yang Engkau masukkan ke dalam api neraka, berarti dialah orang yang telah Engkau hinakan. Wa ma lidzalimin min ansar. Dan tidak ada yang bisa membantu orang-orang yang melakukan kezaliman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana wa kaffir dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana. Jadi tafakkur adalah ibadah. Dan ini salah satu dari sekian banyak keistimewaan ajaran Islam. Ada ibadah namanya tafakkur, mengaktifkan akal dan pikiran. Tidak ada yang salah. Saya yang salah. Saya yang harus mengambil pelajaran. Tuhan nggak pernah salah. Kenapa Indonesia, negara yang kepulauannya banyak, kemudian potensi gempanya? Kenapa Mekah? Kenapa di sini hujannya banyak? Sampai-sampai, ya Allah jangan hujan lagi. Di sana sholat istisqa, baru kemarin sholat istisqa berapa hari yang lalu, Jordan, Emirates, di sini ada yang bilang, Ustaz, nggak ada sholat memberhenti hujan. Sholat istisqa baru turun hujan. Di sini tidak. Kenapa? Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ma khalaqta hadza batila. Semua yang kau ciptakan itu benar. Dan tafakkur sangat dianjurkan karena tafakkur adalah bagian dari ibadah. Kemudian setelah ayat 21 barulah masuk ayat 3 terakhir dari surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Jadi kalau ada yang zikirnya hu, coba lihat di surat ini. Hu, satu. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Dua. Terus huwar rahmanur rahim. Kemudian huwallahu illa hu. Berarti ada berapa hunya? Terus huwallahu al-khaliqu. Ya, berarti ada berapa? Wa huwa. Jadi kalau ada yang zikirnya hu, gak usah dipermasalahin. Gak usah. Kenapa? Gak pernah baca ya. Di dalam surat Al-Hasyr itu
dalam 3 ayat hu, yang arti hu itu adalah dialah Allah. Jadi kalau ada yang berzikir hu, kalau yang nggak pernah ngaji kan itu apa? Nah, kalau udah ngaji kan nggak usah dipermasalahkan. Mau ikut boleh, nggak mau ikut ngerti. Oh itu saudara kita juga. Kenapa? Karena menikmati. Orang itu kalau cinta dengan kekasihnya, sepenggal nama kekasihnya sudah nikmat. Tapi kalau orang yang nggak benci, yang nggak suka, nama lengkapnya nggak suka, malah bikin sakit. Dan ada berapa coba kita hitung dulu? 1, 2 ini ayat 22 ya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Itu 2. Ya, 2. Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman. 3. Ayat 23. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Itu 2. Ya 5 kan? Tambah 2 itu kan 5. Ayat 24. Huwallahul khaliq. 6. Kemudian huwal aziz al-hakim. Berarti dalam 3 ayat 7. 3 itu ganjil. 7 itu berarti kalau ibu menemukan kelompok sufi itu di Turki, di Irak, di beberapa negara gitu, yang disebut tuh yang dimaksud itu. Jangan menyalahkan kalau nggak ngerti. Iya, jangan menyalahkan. Wallahu la ilaha illa. Dialah, huwa itu artinya Allah. Dialah, yang dimaksud dialah adalah Allah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahad. Dia yang maha mengetahui yang menurut kamu, wahai manusia, gaib. Menurut manusia itu gaib. Bagi Allah, tidak ada yang gaib, tidak ada yang syahada. Bagi Allah itu semuanya sama. Semut sangat hitam. Semut yang paling kecil, yang sangat hitam, di kegelapan malam yang sangat gelap, di dalam goa yang sangat gelap, sama di hadapan Allah dengan matahari yang terang. Alimul ghaib wasyahadah. Dia maha mengetahui yang gaib bagimu, wahai manusia, dan yang nyata bagimu, wahai manusia. Huwa rahmanur rahim. Dia, lagi nih kan, Dia yang maha pengasih dan Dia yang maha pengasih. Itu kalau bicara Rahman dan Rahim, Tuhan itu sudah menggariskan terhadap dirinya, tanda petik ya, terhadap diri bukan diri, terhadapnya bahwa rahmatnya meliputi segala sesuatu. Makanya jangan pernah pesimis, apalagi udah ngaji. Apalagi marhamah, usia pengajiannya udah sekian. 25 tahun. 25 tahun. Januari. Nanti kita bikin tasyakuran di umroh. Di umroh kita tasyakuran. Di umroh nanti kita akan tasyakuran. Ngaji 1 hari aja bermanfaat. Ngaji 2 kali bermanfaat. Ngaji 25 tahun nggak yakin masuk surga. Itu kesurupan namanya. Nggak yakin masuk surga. Ya Ustaz, Tuhan menggariskan. Kita buka. Kata ba'ala nafsihi rahmah.
Surat Al-An'am ayat 12. Surat 6 ayat 12. Surat 6 ayat 12. Surat 6 ayat 12. Jamaah online. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada Garis dirinya. bawah. Lanjut. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia menggariskan bahwa rahmat itu adalah yang tidak pernah lepas dari. Surat Ghafir, surat 40. Bukan surat 40. Ayat 7. 40 ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Rahmat meliputi ini malaikat, doa malaikat. Engkau yang meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Kemudian surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 156. Surat 7 ayat 156. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Jadi kalau sudah ngaji 25 tahun, terus masih bingung sama rahmat Allah, lah kemarin-kemarin ngapain aja? Jadi mohon jangan pernah bergeser dari merasakan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan kita adalah bagian dari sesuatu. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Aku bagian dari sesuatu. Kembali ke surat Al-Hasyr. Huwar Rahmanur Rahim. Dia maha pengasih dan maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Diulang lagi kan? Tadi ayat 20 kan gitu juga di awal. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Jangan diulang lagi. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik. Yang maha memiliki segala sesuatu. Baju kita itu kalau kita di rumah punya baju 200, yang bisa kita pakai berapa sih? Ibu punya baju 200. Insya Allah kalau ibu pakai semua di rumah sakit khusus. Punya dia sekian banyak, tapi sebetulnya bukan punya dia. Makanya kan nanti dikatakan, rezekimu itu yang nggak kamu makan itu belum tentu. Berapa banyak orang yang punya saldo, Masya Allah, meninggal, saldonya nggak bisa diapa-apain. Al-Malik, yang maha memiliki segala sesuatu.
nyawa kita, harta kita, anak kita, sampai, mohon maaf loh, ingatan kita. Ada orang dibikin lupa, diambil, ketemu sama anaknya, kamu siapa? Ingatan milik Allah. Semuanya, kalau Allah mau ambil, karena kita nggak memiliki apa-apa loh. Lahir, nggak bawa apa-apa, nanti pun meninggal, hanya Al-Malik yang maha memiliki, Al-Qudus yang maha suci dari semua kekurangan dan aib. Allah tidak pernah zolim. Allah tidak pernah berbuat buruk. Allah tidak, ya Allah ngasih sakit, ya kesian dokter kalau nggak ada yang sakit. Kan gitu. Itu banyak orang yang stres. Psikolog nggak ada kerja. Tuhan maha suci dari semua kekurangan dan aib. Assalam yang tidak pernah menzolimi siapapun. Darinya bersumber kedamaian dan keamanan, dan semua mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalam yang tidak pernah menzolimi, sumber dari kedamaian, dan nanti Allah memang memanggil semua manusia untuk masuk ke dalam surga, nanti namanya Darussalam. Aceh, Brunei, ada negara lagi di Afrika Darussalam. Nairobi juga tuh. Ibu kotanya siapa yang ini bagus? Ada namanya Darussalam, bukan? Ada kota atau ibu kota namanya Darussalam. Dan kita akan menemukan tuh banyak kata-kata salam di dalam Al-Quran. Al-Malikul Qudus Salam, Al-Mu'min. Kalau salam itu nanti artinya tidak menzalimi, Al-Mu'min yang mendatangkan keamanan. Aman, mukmin itu aman. Yang mendatangkan keamanan. Keamanan apa yang didatangkan itu? Pertama, keamanan hati dan pikiran. Ustadz, maksudnya keamanan hati dan pikiran, Nabi Yahya dibunuh tidak? Nabi Yahya dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Sayyidina Hamzah dibunuh. Nanti cucu Nabi Sayyidina Husain dibunuh. Kemudian nanti ada cucu Nabi namanya Zaid bin Ali dibunuh. Kemudian ada ulama sufi nanti namanya Al-Hallaj dibunuh. Kemudian Umar Mukhtar, tokoh perjuangan Libya, dibunuh. Kemudian banyak pahlawan-pahlawan kita yang mungkin tidak, paling tidak itu adalah revolusi, pahlawan revolusi dan semuanya yang terbunuh. Allah yang memberikan al-mu'min keamanan, keamanan keyakinan, pikiran. Gadis di Gaza, mungkin sering saya sampaikan itu. Salah satu gadis di Gaza itu ketika, bukan pembantaian yang kali ini, tapi beberapa tahun yang lalu, itu ketika tangannya sudah diamputasi, kakinya diamputasi, ditanya, apa harapan kamu? Setelah kamu tidak punya tangan asli pakai kaki dan tangan palsu. Israel bisa mengambil tangan dan kaki saya, tapi Israel tidak bisa mengambil cita-cita, tidak bisa mengambil mimpi dan cita-cita saya. Al-Mu'min yang mendatangkan keamanan. Makanya itu kalau kita baca para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia misalnya, itu para ulama, para kiai, itu mereka di penjara itu tenang. Karena mendapatkan keamanan hatinya. Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yang menjaga, yang mengawasi segala sesuatu. Namanya Abdul Muhaimin. Namanya Menteri Menko.
Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang menjaga dan yang mengawasi segala sesuatu. Al-Aziz, yang maha tidak terkalahkan. Aziz itu artinya yang maha tidak terkalahkan. Al-Jabbar, yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menolaknya. Maha kuasa, tidak ada yang bisa menolaknya. Nabi Musa alaihi salam masih bayi, nggak bisa berenang. Selamat nggak? Selamat. Padahal cuma ditaruh Fir'aun raja di raja. Ngaku Tuhan, tenggelam. Bayi yang masih merah, selamat. Raja yang ngaku Tuhan. Al-Jabbar. Kemudian Al-Mutakabbir. Yang maha besar, atau kalau mau diartikan juga maha sombong. Sombong itu untuk Allah terpuji. Untuk manusia, apa yang mau disombongkan dari manusia? Apa yang mau disombongkan? Tercipta dari air yang sedikit dan hina. Kemudian tidak bisa menolak takdir. Dan kalau meninggal jadi bangkai. Apa yang mau disombongkan? Mali ibni Adam awal fakhr, awaluhu nutfah, wa akhiruhu jifah, wa la yadfa'u hatfah. Apa yang bisa dibanggakan oleh seorang anak manusia? Awaluhu nutfah, awalnya air yang setetes. La yadfa'u hatfah, tidak bisa menolak takdir dan ajal. Mana ada yang bisa menolak takdir? Mana ada yang bisa menolak ajalnya? Dokter aja yang paling mengerti tentang jantung, paling mengerti tentang apa? Tidak bisa menolak ajalnya. Dan kalau dia sudah meninggal, cepat dikubur. Karena dia sudah Al-Mutakabbir, bagi Allah terpuji. Karena dia memiliki segalanya, pantas dia. Tapi bagi manusia, Al-Mutakabbir, Subhanallah amma yusyriku. Maha suci Allah dari semua yang mereka sekutukan. Huwallahu lagi. Huwallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Dialah Allah yang maha menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Maha menciptakan yang tidak ada contoh belum. Jadi kalau sekarang ada orang bikin pesawat sudah pernah ada. Yang maha menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Al-Bari'u, yang maha, apa bisa diterjemahkan? Al-Khaliqu, yang maha menciptakan. Nah, membentuk. Al-Bari'u, yang mengadakan dan bentuk. Al-Musawwiru, yang membentuk rupa. Bentuk rupa, makanya nanti itu dikatakan bahwa USG itu hanya bisa apa? Yang paling canggih itu cuman memberikan gambar. Nggak bisa memberikan bentuk. Bentuk secara menyeluruh tuh nggak bisa. Al-Musawwiru lahul asma'ul husna. Miliknya lah asma'ul husna. Semua nama-nama yang baik itu hanya miliknya. Kemudian karena ayat pertamanya, coba lihat ayat surat Al-Hasyr, ayat pertamanya tasbih juga.
Ayat pertamanya tasbih, penutupnya juga yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya semua yang di langit dan semua yang di bumi. Dialah yang maha perkasa dan dialah yang maha bijaksana. Ada berapa asmaul husna itu nanti 1, 2, alimul ghaibi wa syahada, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir, al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, lahul asmaul husna. Tidak kurang dari 16. Dalam 3 ayat di sana terkumpul sekian banyak asmaul husna, sehingga tepat sekali kalau siapa yang membacanya di malam hari kemudian meninggal dunia, setelah membaca itu tidur meninggal dunia, dia mendapatkan pahala syahid. Yang baca di siang hari kemudian meninggal di siang hari tersebut juga mendapatkan pahala syahid. Inilah surat Al-Hasyr, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga hati kita dipenuhi dengan kekhusyuan, dan kita akan lanjutkan ke surat yang akan datang pada kesempatan selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang mau disampaikan silakan, sebelum nanti kita tutup. Monika mau nanya silakan, Mbak. Ada sih saya konfirmasi. Saya baca surat ini 3 ayat. Yang saya tahu adalah setelah tapi diaminkan oleh malaikat sebanyak 7.000 malaikat. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa siapa yang membaca itu akan diaminkan oleh 70.000 malaikat. Kenapa 70.000 malaikat? Karena ini penuh dengan asmaul husna. Malaikat tuh senang. Malaikat gak suka itu kalau yang disebut nama-nama wabillahi taufiq wal hidayah. Malaikat akan datang penuh ketika di situ ada asmaul husna. Jadi benar apa yang ditanyakan, bahwa malaikat akan mengaminkan siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr. Ada lagi. Paling banyak ya di surat ini. Ya. Di surat ini. Di ayat 3 ayat ini. Lafaz Allah. Nanti ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayat kursi itu kan menjabarkan. Kalau ini asmaul husna. Dan nanti dikatakan, karena ada satu hadis yang mengatakan siapa yang membaca dalam doanya al-ismul a'zam, asmaul husna yang paling agung, maka doanya pasti dikabulkan. Ditanya, nama Allah yang paling agung di mana? Ada di penghujung surat Al-Hasyr. Siapa yang baca itu berarti mendapatkan bagian dari al-ismul a'zam, asmaul husna yang paling agung. Maka sudah dihafalkan. Mudah-mudahan pahalanya juga sampai ke almarhum. Ya. Mbak Liza silakan. Ya. Salah satunya mengenai bahwa kalau kagum terhadap melihat ciptaan itu baca. Itu kan Allah menciptakan semua dari sia-sia negatif. Kalau kita melihat sesuatu yang menjijikkan diri, boleh nggak baca doa? Kayak ada kecoa lagi, kan dia tuh distraktif udah. Sebenarnya kan Allah nggak mungkin lah menjauhi kita, pasti ada yang kecoa. Maksudnya kita boleh nggak kecoa? Karena begini, nanti itu sekarang dunia itu sudah sangat terbuka, sehingga semua itu dianggap menjadi satu kesatuan. Kecoa itu punya fungsi diciptakan.
Nyamuk punya tugas dari penciptaan. Oh, salah satu fungsi dari nyamuk itu akan ada direktur Baygon. Saya mau ngomong kecewa kan nggak enak. Karena begini, sekarang itu karena ilmu pengetahuan, sampah saja bermanfaat. Karena ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan bisa mengantarkan kita untuk tidak ada yang sia-sia, lalu bagaimana dengan keimanan? Gitu. Ilmu pengetahuan mengantarkan kita untuk tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sampah. Sekarang itu sampah menjadi energi, bukan? Sampah sumber apa coba? Sumber energi bisa, sumber penghasilan bisa. Tergantung kalau ilmu pengetahuan bisa merubah seseorang, keimanan bisa merubah. Mestinya keimanan. Loh, saya beriman yang menciptakan ini adalah Tuhan yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha. Sehingga ciptaannya tidak mungkin. Ular itu ada tugasnya. Buaya ada tugasnya. Karena ternyata ada manusia lebih ular dari ular. Ada lebih buaya dari buaya darat. Kira-kira seperti itu. Jadi gini, betul. Jadi gini, orang yang spontan dilihat dari niat. Spontan karena dia biasa astagfirullah. Begitu dia kaget, dia baca astagfirullah. Astagfirullah hanya untuk ada dosa. Itu kan zikir. Karena nanti itu kita akan temukan dalam ayat Al-Quran. Fazkurullaha zikron katsira. Banyaklah berzikir kepada Allah. Kan bagus, kagetnya aja zikir. Apalagi tidak kaget. Gitu. Jadi Islam itu luas. Indah, jangan disempitkan. Wallahu a'lam. Mbak Vera, adek tunggu sebentar, tadi yang dua. Ya. Itu bagusnya untuk ditambah dengan. Tapi kalau tidak pun bagusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, adek, silakan adek. Al-Quran tidak pernah sia-sia. Al-Quran tidak akan pernah sia-sia. Ada seorang sahabat Nabi baca Al-Quran, kudanya itu terpengaruh. Kemudian karena kudanya bergerak, dia baca, tambah bergerak lagi kuda. Dia berhenti. Besok paginya lapor sama Rasulullah. Rasulullah, semalam saya sampai ketakutan. Saya sedang baca surat Al-Quran dan mengatakan surat Kahf, dan mengatakan surat Al-Baqarah. Ternyata itu kuda saya itu bergerak dan saya melihat itu ada cahaya dari atas. Malaikat sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, karena kita sekarang sedang sibuk dengan nggak jelaskan urusan macam-macam, jadi nggak kelihatan seperti itu. Tapi percayalah, tidak pernah sia-sia orang yang membaca. Yang niatnya jahat saja membaca Al-Quran, kan ada yang melakukan penelitian untuk mencari celah di mana kekurangan Al-Quran. Ternyata dia niatnya buruk, malah dapat hidayah. Apalagi yang Ustadz, saya tahunya itu doa pagi dan petang, saya nggak terlalu ngeh itu baca, nggak akan rugi. Nah sekarang sudah tahu, berarti tambah mantap lagi. Di dalam surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir itu disebut Asmaul Husna yang begitu banyak. Sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan
yang penuh dengan semua kasih sayang, yang penuh dengan semua perhatian, yang penuh dengan semua penjagaan, yang penuh dengan semua keperkasaan, dan seterusnya. Sehingga ketika kita menghayati itu, kita nggak pernah merasa sendiri, nggak pernah merasa takut, nggak pernah merasa, kita merasa besarnya keagungan. Kira-kira seperti itu. Baik, satu lagi Melinda. Ya. Apa Melinda? Pak Ari, kalau menghadapi seseorang yang punya kelas itu, apakah ada 21 itu? Nanti ada, itu boleh. Kemudian ada juga yang membaca tentang Nabi Daud. Boleh dibuka. Dalam surat Saba Surat Sabah, surat 34, ayat 10. surat 34 ayat 10. Silakan Melinda baca. Surat 34 ayat 10. Dan sungguh kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan gunung, berpastilah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi. Allahumma alim qalbahu. Dan kami melunakkan besi. Jadi besi itu kalau dipegang oleh tangan Nabi Daud alaihissalam, itu besi tinggal dibentuk aja sama beliau. Tinggal dibentuk. Nah, nanti ada yang mengatakan kalau untuk melunakkan hati seorang jangan baca aja gitu. Allahumma alim, ya Allah, lunakkan qalba fulan, hati seseorang sebagaimana engkau lunakkan, ya, sebagaimana engkau lunakkan besi di tangan Daud alaihissalam. Boleh tadi yang surat Al-Hasyr, boleh juga ini. Tapi semuanya minta kepada Allah Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pahalanya disampaikan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan alam barzakh menjadi tamu surga. Juga kita kirimkan selalu untuk almarhum Muhsin, Nabi Ayu, almarhum Pak Budi Habibie, almarhum Aini, almarhum Kompani, almarhum Pemuda, kemudian juga selalu untuk guru kita, almarhum Pak Umay, kemudian juga untuk Mbak dan Abjamal Mantemat yang sudah wafat, Mbak Andri, Mbak Lilis, dan juga untuk yang wafat, untuk Bapak Fauzi Syuib, ayah perempuannya orang, bapaknya Dalino dan Mahaji Prodana wafat. Sri Indarianti binti Sastro Wiryono, tante dari Mbak Susi Ramini dan wafat. Kemudian juga tante dari Mbak Dian Adrianto, Ibu Neni dan Niamati binti Ibrahim Sastra Kusuma. Dan untuk yang sakit, untuk Astri Diana Syamanti binti Syafri Said, kakak ipar Mimin akan operasi terdapat Senin jam 2. Juga untuk Mbak Susi Ramina, Raga Gora Bimbilo. Dan untuk yang ulang tahun Ustaz untuk Hadi Said, untuk Mbak Mica, suaminya Dina, anniversary Dina, kemudian Zahra Ramadan Nisa, putrinya Heni, dan juga untuk anak saya Asia Tuare dan Jawa. untuk sudah kita ijazah, mudah-mudahan diberikan kemenangan mendapatkan pendidikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana abwaabal khair wa an tuwaffiqana li kulli khair. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk Engkau bukakan bagi kami pintu-pintu baik, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesuksesan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa, ampunilah dosa kedua orang tua, sayangilah kedua orang tua, karena mereka lah yang sangat sayang kepada, yang sangat perhatian kepada, yang tidak pernah berhenti berjuang untuk kebahagiaan. Ya Allah, yang telah menghadap kepada dari orang tua, muliakan kedudukan di sisi, berikan semua kebahagiaan sempurna untuk ya Allah, untuk guru, untuk orang-orang yang berjasa kepada kami, untuk sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami, jadikan alam barzah aman di antara surga. Tambahkan rahmat, tambahkan kami kebahagiaan dari untuk mereka semua yang sudah berada di sisi. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakit, berikan kesembuhan, berikan kemuliaan. Ya Allah, untuk saudara-saudara, untuk setiap ibu, untuk setiap anak, untuk setiap ayah, untuk setiap kakek dan nenek yang renta yang ada di Gaza. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami di Gaza, berikan kemerdekaan untuk Palestina. Ya Allah, hajat-hajat kami banyak sekali. Engkau maha mengetahui akan hajat-hajat kami. Kami berserah, kami memohon dan meminta dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Nabi Yunus ketika membaca kalimat-kalimat itu, Engkau kabulkan doa, Engkau perkenankan apa yang menjadi harapan. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa, perkenankanlah hajat dan keinginan dan harapan kami, karena Engkau maha pengasih, Engkau maha penolong, Engkau maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang dari saya, terima kasih surat-surat saya, terima kasih segala perhatian.